Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah pada malam ini kita kembali thalabul ilmi memahami bahasa Al-Qur'an dengan mengkaji Quran surat Al-A'raf ayat 55 dan 56. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada nikmat yang begitu banyak. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat dan para umatnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah kita akan mengkaji kembali. Sebelumnya kita membaca suratul Fatihah. Semoga apa ilmu yang kita pelajari mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti syai'ul ilahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah kita telah membaca surat Fatihah. Kita mau mulai dengan kajian ini. Silahkan kepada Ustadz Samsudin untuk bisa memulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'du. Syukran Ustaz Kang Cucu, alhamdulillah. Ya nggak apa-apa saya udah dapat itu level Ustaz, insyaallah. Proses. Alhamdulillah kita diberikan istiqomah sampai malam ini dan kita doakan saudara kita Mas Arya Wiguna insyaallah balik ke tanah air jam 11 malam dari Madinah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran dan selamat sampai tanah air kembali. Dan beliau izin tidak bisa memandu ya. Alhamdulillah Kang Cucu insya Allah selalu siap insya Allah ya. Walaupun pesertanya ini belum lengkap. Biasanya di atas 20 orang. Jadi kita sambil jalan ya, mudah-mudahan teman-teman yang biasa ikut akan walaupun mungkin telat ya insya Allah akan ikut bergabung. Karena istiqomah ini yang sangat penting bagi kita. Jadi kalau kita sudah berbuat baik, maka upayakan kebaikan itu kita pertahankan. Kecuali ada uzur, ya uzur syar'i, sehingga kita bisa tidak menjalankan itu karena ada halangan. Baik, kita malam ini akan membahas surat Al-A'raf ayat, ini karena pakai PPT jadi kegedean ya, ayat 55 dan 56. 55 dan 6 ini membahas tentang doa, tentang larangan buat kerusakan, tentang etika berdoa, dan juga Allah sangat dekat kepada orang-orang yang senantiasa berbuat baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Allah Subhanahu wa taala perintahkan ud'u, berdoalah. Jadi ini perintah disebut fi'il amr. Fi'il amr tadinya tada'una, setelah jadi fi'il amr jadi ud, nunnya dibuang. Jadi berdoalah. Ya, berdoalah kalian. Siapa yang suruh berdoa? Ayat sebelumnya itu orang-orang yang beriman. Ya.
Jadi orang beriman diperintahkan untuk berdoa. Kepada siapa? Robbakum, kepada Tuhan kalian, yakni kepada Allah. Jadi robbakumnya sebagai objek, ya, sebagai maf'ul bih, sehingga pakai fathah robbakum. Mintalah, berdoalah kalian kepada Tuhan kalian. Tadarruan, namanya hal dalam keadaan, ya. Dalam keadaan tadarru. Tadarru itu artinya merendahkan diri. Jadi merendahkan diri, tidak boleh di hadapan Allah itu berlaku sombong. Ya. Sehingga tadarruan dimakna selalu merendah karena kita butuh kasih sayang Allah, butuh pertolongan Allah, butuh anugerah dari Allah dan sebagainya. Jadi butuh nikmat dan karunia. Sehingga kondisi ketika kita meminta, kita berdoa harus merendahkan diri, tadarruan. Wa khufyatan, dan khufyah artinya khafif atau khaif, ya. Dalam keadaan ya kondisi takut atau diterjemahkan dengan suara yang lembut. Ada yang memaknai khufyatan artinya berbisik, ya, berbisik. Tetapi sebagian ya mufasir, khufyah itu artinya kondisi sikap jiwa, bukan suaranya, bukan bukan artinya ucapannya. Ucapannya keras, volumenya, tetapi sikapnya ya senantiasa dengan lembut. Karena tadarruan wa khufyatan ini sikap jiwa. Jadi volume suara itu bisa jadi keras, ya, tetapi makna ya atau isi bahasanya lembut, ya. Lembut. Jadi tidak kasar, tidak atau sopan, yang maksudnya sopan dan tidak arogan di hadapan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala meminta kepada manusia untuk berdoa kepada Allah dengan sikap merendahkan diri dan dengan suara yang lembut, dengan bahasa yang halus, bahasa yang sopan, gitu ya. Walaupun ada yang menafsirkan tadi tidak boleh keras, artinya dari volumenya. Itu ada pendapat atau ada perbedaan pendapat dalam menafsirkan khufyah, ya. Itu hal yang biasa, ya, dalam menafsirkan kata-kata yang sifatnya nakiroh. Ini pakai tanwin semua, ya. Tadarruan itu pakai tanwin, artinya nakiroh, undefinitive. Khufyatan juga sama, nakiroh. Jadi khufyatan itu apakah volumenya ataupun sikapnya atau bahasa yang digunakan. Jadi bisa semuanya punya argumentasi, ya, punya dasar. Innahu, sesungguhnya Allah hibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah la yuhib, tidak menyukai, ya. Tidak berkenan atau tidak suka kepada orang yang mu'tadin. Mu'tadin itu orang yang melampaui batas. Mu'tadi artinya isim fa'il. Jadi i'tada berlebihan atau melampaui keumuman atau melalui batas-batas kelayakan atau kepantasan. Jadi Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Artinya ketika meminta kepada Allah tetapi meminta bisa dengan maksa, dengan bahasa yang kasar, dengan justru seperti orang-orang mintanya orang-orang yang orang sombong, atau meminta tidak serius, ya, tidak serius. Jadi antara butuh dan tidak itu ada. Jadi orang yang melampaui batas, orang yang tidak bersikap baik, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka orang yang mu'tadin, yang melampaui batas. Kemudian ayat 56 Allah berfirman la tufsidu fil ardi. La-nya isim, la-nya lam larangan. Jadi lam nahi namanya, ya. Dan janganlah kalian tufsidu. Tadinya tufsiduna pakai la, nunnya dibuang, ya, nunnya dibuang, la tufsidu. Jangan kalian membuat kerusakan fil ardi, di bumi. Ya, maksudnya di atas bumi. Ba'da islahiha, sesudah islahiha, diperbaiki atau sesudah disempurnakan, sesudah diseimbangkan, sesudah dilengkapi,
ya itu makna islah. Jadi tadinya kurang kemudian dilengkapi, disempurnakan, atau tadinya rusak kemudian diperbaiki, tadinya tidak rapi, tidak ini kemudian diperbaiki, itu makna islah. Artinya Allah yang telah memperbaiki, melengkapi isi dunia ini. Kemudian dilarang para penghuni bumi ini membuat kerusakan ya di atasnya setelah Allah sempurnakan, setelah Allah perbaiki ya, dalam penciptaannya. Jadi ayat ini larangan untuk buat kerusakan. Apa saja yang dilarang, kerusakan seperti apa nanti kita jelaskan. Kemudian dilanjutkan dengan wawu atof, dan itu perintah juga. Jadi setelah larangan buat kerusakan, kemudian Allah merintahkan mirip dengan ayat sebelumnya dengan dengan fiil amarnya sama, wada'u, dan berdoalah hu-nya kepada Rabbak. Jadi maksudnya berdoalah kalian kepada Tuhan kalian khaufan wa tama'an. Jadi ada tadarruan wa khifatan wa khufyatan, dan kemudian ada khaufan wa tama'an. Jadi kata tadarruan itu terkait dengan sikapnya ketika meminta kepada Allah dalam keadaan merendahkan diri, dan khufyah dan lembut ya, dari segi bahasanya, kemudian dari sikapnya ya. Kemudian khaufan wa taman, ini sifat yang lain ketika kita berdoa, yaitu yang takut ya. Takut maksudnya takut tidak diterima atau khawatir tidak diterima. Wa tamaan, dan berharap ya, penuh harap, itu berharap akan dikabulkan. Jadi khaufan wa tama'an, dua sifat yang berbeda tapi harus ada pada saat kita berdoa pada Allah. Satu sisi kita khawatir tidak diterima, tapi sisi lain kita yakin akan diterima, atau khaufan wa tama'an. Dan ini bisa dilakukan pada saat yang bersama. Tapi maksudnya khaufan seperti apa, tama'an seperti apa, nanti kita jelaskan. Kemudian Allah menutup ayat 256 dengan menyatakan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu amatlah dekat ya kepada orang-orang yang berbuat baik. Muhsinin ini isim fa'il dari kata ahsana yuhsin, orangnya. Jadi berbuat baik orangnya muhsin, artinya berbuat baik. Kalau orang baik itu hasanun, itu orang baik. Tapi orang yang berbuat baik artinya orang berbuat baik itu berbuat baik untuk orang lain, untuk pihak lain, atau untuk alam semesta. Yang berbuat baik ya untuk orang lain, dari manusia, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan alam semesta. Itu muhsin namanya, orang yang berbuat baik. Jadi Allah menyayangi, atau rahmat Allah, kasih sayang Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi dua ayat ini kandungannya, pertama ada perintah berdoa dengan dua sifatnya, yaitu dua paket ya, tadarruan wa khufyatan dan khaufan wa tama'an, itu doanya. Kemudian larangan membuat kerusakan di muka bumi. Yang ketiga ini tadi yang sama dengan perintah berdoa. Kemudian rahmat Allah dekat kepada berbuat baik. Kita lihat dari perintah berdoa. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, dan juga Rasulullah menyampaikan tentang perintah berdoa. Jadi ud'u rabbakum tadarruan khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan ayuhan nasu arba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innalladzi tad'unahu sami'un qaribun. Wahai manusia, tenangkanlah diri kalian. Maksudnya bersikap ya tidak terburu-buru ya, kemudian tidak mendesak-desak kalau minta, dan juga tidak teriak-teriak. Jadi maksudnya tenang, irba'u itu artinya dalam posisi yang ketika berdoa orang yang berpikir jernih, orang yang penuh harap ya, yang tidak berputus asa, dan orang yang tidak gerusa-gerusu gitu. Itu irba'u. Jadi tenangkanlah diri kalian. Karena fa'innakum, karena sungguhnya kalian tad'una asamma la tad'una asamma wala ghaiban.
Karena sesungguhnya kalian itu tidaklah menyeru, tidaklah meminta kepada pihak yang asoma, yang tuli, dan juga bukan kepada yang gaib, maksudnya yang tidak ada. Jadi tidak perlu kemudian keras-keras gitu. Makanya kata-kata tadarruan khufyatan itu bisa volumenya, ada yang menasih volumenya. Ada yang mengatakan tadi sikapnya yang memang dia lembut ya. Karena sikap sikap dan ucap itu harus selaras gitu ya. Makanya khifatan ya, karena tidak tuli ya. Jadi bisikan kita pun didengar oleh Allah karena Allah itu sami'un gitu, maha mendengar ya. Jadi tidak perlu kemudian harus berteriak-teriak atau tidak pakai pengeras suara dan seterusnya. Dan juga bisa jadi bukan volumenya tetapi sikap. Jadi dengan bahasa yang halus, bahasa yang kalau doa-doa yang dirangkai oleh para ulama biasa dengan bahasa-bahasa yang mengandung kadang-kadang mengandung ungkapan ya, ungkapan. Ya, bahkan ada doa yang sering diucapkan itu yang eh, kata-kata ilahi lastulir firdausi si ahlak. Jadi apa kalau misalnya melipir gitu ya. Kayak ya dengan sesuatu ungkapan yang supaya tidak terkesan bahwa kita ini memaksa kepada Allah gitu ya. Jadi walaupun ya masing-masing bahasa itu ada ungkapan yang bisa berbeda-beda. Makanya doa ini tidak hanya bahasa Arab, bahasa apapun asal tadi tadarruan wahifatan itu silahkan dilakukan. Jadi sifatnya umum perintah doa ini dengan bahasa apapun. Walaupun yang paling utama yang doa-doa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran atau yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasul mengatakan janganlah kalian meminta berdoa atau tidaklah kalian berdoa kepada yang tuli dan yang tidak ada. Innalladzi tad'unahu sami'un qaribun, karena sesungguhnya ya, zat yang kalian seru, yang kalian berdoa kepadanya itu maha mendengar lagi maha dekat. Jadi ya cukup tidak dengar dengan kita sendiri. Atau kalau bareng-bareng bisa didengar hanya di jamaah ya, di jamaah kita ya. Karena kalau diaminkan ya berjamaah ya harus kedengaran kita doanya. Dan doa seperti apa? Karena doa antara imam dengan makmum atau pemimpin doa dengan yang mengikut doa itu harus tahu bahwa yang doakannya apa supaya diaminkan. Amin itu artinya idem sama saja dengan yang disampaikan oleh imamnya atau oleh yang memimpin doanya. Nah, dalil tentang doa itu banyak sekali, diantaranya ya, Rasulullah SAW dalam surat Al-Mu'min ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, Allah berfirman, berdoalah kepadaku karena niscaya aku akan kabulkan bagimu. Jadi ud'uni astajib lakum, ini janji Allah. Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Bukan ya. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Cuman cara mengabulkannya itu berbeda. Sebuah hadis Rasul mengatakan, tidaklah kalian meminta kepada kecuali Allah akan mengabulkan dengan 3 cara. Pertama, dipenuhi apa yang kita minta. Yang kedua, diganti dengan yang lebih baik menurut Allah untuk kita. Jadi bukan berarti dia dikabulkan, tapi Allah Maha tahu apa yang baik bagi kita, maka kemudian Allah ganti dengan yang lebih baik. Atau yang ketiga, menjadi simpanan berupa pahala nanti di akhirat. Jadi dapat pahala gitu. Jadi tidak ada yang sia-sia. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku, jadi ibadah di sini dari berdoa kepadaku. Jadi orang yang tidak minta kepada Allah ini orang sombong, ya, orang takabur. Makanya tadi harus tadarukan gitu, harus rendah diri, merendahkan diri karena kita butuh gitu, butuh pertolongan Allah. Jadi orang yang tidak mau berdoa itu orang yang sombong ya. Dan kemudian Allah menyatakan saya dekuluna. Jadi pakai sa itu akan ya, pakai fiil mudhore artinya dia ya orang yang tidak berdoa kepada Allah itu orang sombong.
nanti Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Ya, dakhirin artinya dalam keadaan hina dina. Jadi karena kesombongannya. Atau terkait dengan kalau seandainya kita ada orang yang memberikan membayar sedekah, membayar zakat misalnya, atau menunaikan sedekah, ya, itu diperintahkan dalam surat At-Taubah ayat 103 supaya mendoakan orang yang menunaikan kewajiban berupa harta, ya. Kun min amwalihim shadaqah, ambil olehku, dulu perintah kepada Rasul tapi perintah kepada umatnya, ambil wahai Muhammad dari sebagian harta mereka sodakotan, maksudnya zakatan. Jadi zakat itu memang harus diambil oleh negara mestinya, ya. Tetapi kalau tidak diambil oleh negara maka harus kesadaran sendiri karena zakat menjadi kewajiban. Tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Jadi zakat itu akan mensucikan dan akan membersihkan harta mereka dan akan mensucikan jiwa mereka. Wasolli alaihim, dan ketika orang itu membayar zakat atau menunaikan sedekah misalnya, doakanlah mereka. Jadi sholat artinya sedekah, artinya doa. Jadi sholat artinya sedekah, artinya doa di sini. Jadi inna sholataka, karena sungguhnya sholat, doa kalian sakanun lahum, akan menenangkan, akan menenteramkan mereka orang yang menunaikan zakat atau sedekah. Jadi di sini perintahnya bukan dengan wad'u tapi wasolli. Jadi sholat, karena sholat bagian dari doa. Jadi sholat itu bagian dari doa. Atau sholat itu kumpulan doa. Jadi ucapan-ucapannya berupa doa. Gitu. Jadi di sini perintahnya doakan orang yang menunaikan zakat atau sedekah. Karena doamu, yaitu doa Muhammad, atau doa orang yang menerima zakat, para amil zakat misalnya, itu akan menenangkan jiwa mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha tahu. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Jadi sholat saja itu berupa doa. Jadi makanya orang yang tidak berdoa atau berarti orang tidak ibadah kepada Allah, maka Allah murka. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasul mengatakan malam yas'alillah yaghdabu alaih. Siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, Allah murka. Jadi ayat yang kita bahas ya, surat Al-Alaq ayat 55 ini, 55 dan 56 ini perintah tentang, intinya pertama tentang berdoa. Jadi bagaimana doa itu ada waktu-waktu yang mustajab, ya, diantaranya ketika sujud kita sudah membahas bagaimana dulu iblis telah bersumpah akan menggoda manusia dari depan, belakang, dari kanan, kiri. Ketika disampaikan itu Allah berfirman kecuali ada dua arah yang tidak digoda oleh setan, yaitu dari atas dan dari bawah. Di atas ketika dia berdoa, ketika menegah tangan dia berdoa, maka tidak akan bisa digoda oleh setan. Karena tidak ada hijab lagi antara seorang yang berdoa dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Itu dari makanya keutamaan berdoa itu salah satunya kita akan terjaga, dijaga oleh Allah dari godaan setan. Kemudian ketika sujud, yang di bagian bawah ketika sujud, maka banyaklah kita sujud dan kemudian berdoa ketika sujud. Karena ketika sujud itu waktunya mustajab. Kemudian mustajab baru waktu antara adzan dan iqamah. Jadi makanya kalau kita sempat sholat, ya, sholat di antara sholat sunnah di antara adzan dan iqamah namanya qobliyah. Jadi qobliyah. Jadi semua sholat itu ada qobliyahnya. Ya, qobliyah maghrib, qobliyah isya, qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ya. Walaupun ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Jadi kalau qobliyah semuanya ada. Yang ba'diyah tidak semua ba'diyah ada, bahkan makruh kalau habis subuh dan habis asar, ya. Jadi sholat sunnah ba'diyah subuh dan ba'diyah asar justru makruh. Tapi yang qobliyahnya antara adzan dan iqamah itu disunahkan. Hanya perbedaan, ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Sebelum subuh muakkad, sebelum zuhur muakkad, sebelum asar yang berbeda pendapat, yang mengatakan ghairu muakkad. Sebelum maghrib ada yang mengatakan muakkad, ada yang ghairu muakkad. Sebelum isya ada yang mengatakan muakkad, ada yang ghairu muakkad, ya. Tapi intinya itu disyariatkan dan itu waktu mustajab, ya, antara adzan dan iqamah. Kemudian setelah sholat fardu, setelah sholat fardu, ya, setelah kita menunaikan
sholat rawatib kita, hendaklah kita berdoa atau kita wirid dulu, zikir dulu, kemudian ditakhiri dengan doa. Kemudian ketika sepertiga malam yaitu ba'da sholat malam, ba'da qiyamul lail, ba'da sholat tahajud, maka ya perbanyaklah berdoa pada saat ketika sebagian manusia tertidur lelap, kita kemudian terjaga dan kemudian bertahanus ya bersesuaian dengan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan curahkan apa yang jadi kebutuhan kita. Kemudian ketika bulan Ramadan, ya, doa orang yang berpuasa itu dijabah oleh Allah. Kemudian hari mulia seperti hari Arafah atau hari Jumat. Kemudian di antara dua waktu sholat ya, asar, asar maghrib ya, di antaranya. Kemudian setelah hatam Quran atau setelah membaca Al-Quran. Tidak mesti hatam, baca Quran juga itu ada mustajab karena kita baca Quran adalah ibadah dan doa itu lebih dikabulkan oleh Allah kalau diawali dengan ibadah. Kemudian ada berdoa ya senantiasa menjaga hati supaya tidak lalai ya, artinya kita sadar apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan pada Allah. Kemudian berwudu dan sholat terlebih dahulu sebelum berdoa itu utamaan-utamaannya ya. Walaupun tidak berwudu, tidak sholat dulu ya itu diterima oleh Allah. Karena perintah doa itu kapan saja gitu ya. Bahkan dengan bahasa saya. Tapi ini adab ya supaya lebih utama ya, supaya lebih afdol ya dapat keutamaan-keutamaan. Kemudian berdoa dengan menghadap kiblat, mengangkat tangan dan mengusap wajah sesudahnya. Walaupun mengangkat tangan dan mengusap wajah ini ada berbeda pendapat. Yang saya kutip ini dari mazhab Syafi'i. Jadi ada yang malah tidak malah melarang untuk mengangkat tangan. Tapi dari hadis-hadis yang kuat, yang sahih ya Rasulullah itu berdoa sampai kemudian kelihatan ketiaknya karena memang mengangkat tangan. Dan tadi yang sebagaimana disampaikan kalau di bagian atas itu tidak akan terhijab oleh godaan setan. Kemudian sebelum berdoa sebenarnya bertobat, mengakui dosa terlebih dahulu. Makanya diawali kalau habis sholat itu zikir yang pertama kita ucapkan adalah istighfar dulu. Jadi mohon ampun dulu, kemudian setelah itu kemudian kita berdoa, berzikir dan berdoa. Mengalir doa dengan tahmid dan salawat ya. Dibiasakan kita misalnya alhamdulillah dulu dengan berbaca redaksi tentang alhamdulillah ya innal hamdalillah atau alhamdulillahilladzi macam-macam gitu ya silakan dan baca sholawat Nabi ya. Kemudian memuji Allah, kemudian menghindari makanan-makanan yang besar haram karena ada penghijab. Kalau kita berdoa tapi kemudian yang kita makan yang haram, yang kita pakai haram, maka doa kita tidak dikabulkan oleh Allah karena penghalangnya adalah apa yang kita lakukan. Memantapkan hati dan meyakinkan diri bahwa doa kita akan dijabah tadi khaufan wa tama'an, tidak meminta hal-hal yang keluar dari syariat Islam. Jadi walaupun doa itu boleh pakai bahasa apapun, pakai dalam kondisi apapun, tetapi yang tidak boleh itu meminta yang haramkan, diharamkan, meminta sesuatu yang dimurkai oleh Allah nggak boleh, atau meminta dengan keburukan. Mengulang-ulang doa namun tidak terlalu menuntut ketika berdoa, maksudnya biasakan doa itu diulang-ulang. Jadi setiap bisa hari redaksinya sama, setiap habis sholat redaksi doanya itu terus. Ya, Allah menyukai sesuatu yang diulang-ulang, walaupun mungkin sama dan itu lebih dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berdoa dengan penuh ketundukan kehusuan. Ini salah satu etika tentang doa. Kemudian ada beberapa hal tentang doa. Kemudian ada manfaat doa ya jelas mendapat rahmat dan pahala dari Allah, mendapatkan apa yang diinginkan dengan seizin Allah, melancarkan segala urusan, memberikan ketenangan pada jiwa dan pikirannya. Doa itu karena kita punya sandaran, punya harapan Allah yang akan menyelesaikan setiap masalah, Allah yang memenuhi setiap kebutuhan kita. Kemudian diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya oleh Allah dan semakin dekat. Nah, kemudian yang isi dari ayat tadi adalah larangan berbuat kerusakan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiyah. Ya, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Jadi dalam banyak ayat Allah menjelaskan kerusakan di muka bumi ini adalah ulah tangan manusia. Zuharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allam yarji'un. Jadi telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan perbuatan tangan manusia. Kemudian melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian akibat dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kerusakan-kerusakan itu karena memang ulah tangan manusia dan manusia itu sudah dari awal sudah dilarang. Dalam surat Al-Baqarah Allah meminta kepada manusia wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Tetapi orang-orang ini mengatakan qaulu innama nahnu muslimun.
Jadi orang-orang munafik itu ketika Allah mengatakan kepada mereka jangan buat kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan kami ini hanya berbuat kebaikan. Jadi ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Sebenarnya mereka lah orang-orang yang buat kerusakan. Jadi kerusakan yang dimaksud di sini berbagai macam jenis, dan sudah disampaikan dalam Al-Qur'an tokoh-tokoh pembuat kerusakan diabadikan tuh. Seperti kaum Yahudi ya, kemudian kaum Samud ya, kemudian Ya'juj dan Ma'juj, ada Fir'aun, ada Qarun. Itu ada tokoh-tokoh diabadikan atau Abu Lahab ya diabadikan di dalam Al-Qur'an sebagai tokoh-tokoh pembuat kerusakan. Mereka sering dikatakan al-mufsiduna fil ardh, orang buat kerusakan dunia, atau al-zalimun, orang-orang yang zalim. Jadi jenis kerusakan yang menurut Al-Quran itu pertama seperti merampas atau mencuri harta milik orang lain, baik pribadi maupun milik umum. Ya. Jadi para koruptor itu buat kerusakan, ya, dan mengganggu pembangunan dan seterusnya gitu ya, memakan harta bukan miliknya dan seterusnya, itu bagi kerusakan. Dalam surat Yusuf ayat 73 Allah menjelaskan sebagian tentang membuat kerusakan. Kemudian menghalang-halangi manusia menuju jalan yang diridhoi Allah, itu juga membuat kerusakan. Dalam surat Al-Alaq ayat 86. Kemudian menuruti hawa nafsu dunia dengan gejala seperti cinta dunia, takut mati, budaya materialistik, hedonis, tamak, dan sebagainya. Sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Mu'min ayat 71. Itu juga bagian dari pembuat kerusakan. Jadi sikap orang mukmin yang menjadikan orang yang tidak seakidah sebagai pemimpin itu juga disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 73 sebagian dari orang pembuat kerusakan. Jadi buat kerusakan. Jadi ternyata kerusakan itu yang dimaksud dalam Al-Quran itu intinya adalah dia kekufuran atau perbuatan maksiat. Jadi tidak hanya kerusakan fisik ya. Kerusakan fisik iya. Kenapa orang merusak fisik itu? Karena tadi hubud dunianya, karena ketamakannya terhadap harta dan seterusnya. Dia tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, kemudian bagaimana keberlanjutan sumber daya alam itu untuk generasi berikutnya dan seterusnya, karena mereka tamak terhadap dunia. Padahal kalau dia hanya wajar-wajar saja mengelola harta atau mengelola alam semesta ini, ya itu dengan tetap menjaga kelestarian dan sebagainya, itu sudah cukup. Karena yang membuat rusak itu karena ada orang-orang yang tamak. Jadi orang-orang yang hubud dunia dan seakan-akan dunia itu akan dia kuasai semua. Padahal setelah dia kuasai, ya harta yang banyak itu dia akan tinggalkan. Ketika dia mati, dia tidak akan membawa apapun. Tetapi dia akan meninggalkan kerusakan yang berdampak kepada kelestarian dan juga keberlanjutan ya untuk generasi berikutnya. Jadi sejahat-jahat manusia adalah yang tidak memperhatikan keberlanjutan generasi berikutnya untuk menikmati ya alam semesta ini, jadi yang telah Allah ciptakan dengan penuh keseimbangan dan seterusnya. Jadi maka dari itu intinya adalah orang yang buat kerusakan adalah orang yang biasa mengikuti hawa nafsunya. Jadi perintah berdoa dengan rasa takut dan harap ini tadi sudah saya sampaikan. Khauf itu adalah rasa takut akan siksaan Allah atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Jadi khauf itu senantiasa makanya kita istighfar dulu ketika berdoa, karena khawatirnya doa kita tidak dikabulkan karena kita terhalang oleh dosa. Jadi terhalang dari dosa. Kalau ataupun kita sudah bertobat, kita tetap harus punya perasaan takut apabila tobat kita tidak diterima oleh Allah. Jadi khauf itu. Jadi ketika berdoa ya kita dengan tadi penuh kerendahan hati itu karena kita khawatir ini doa kita tidak dikabulkan. Dan bisa jadi doa kita tidak dikabulkan karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sehingga kita bertobat dan sekaligus memohon kepada Allah dengan penuh rasa khawatir kalau seandainya doa kita dikabulkan. Tapi sisi lain kita suruh roja, artinya perasaan penuh harap akan surga dan berbagai kenikmatan lainnya dan sebagai buah dari ketaatan pada Allah. Jadi khauf war roja ini khaufan wa tama'an atau roja itu dua sifat yang harus dimiliki dan itu menjadi sifatnya para nabi terdahulu sebagaimana yang Allah sampaikan ya dalam Al-Qur'an ya. Surat Al-Anfal kalau tidak salah, fastajabna lahu wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu jauh-jauh innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. Maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya
dapat mengandung, sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, penuh harap dan khawatir ya. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk ketika berdoa kepada kami. Ya. Jadi orang-orang yang selalu memohon kepada Allah dan tunduk kepada Allah, itulah orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat baik ke alam semesta. Bahkan dia tidak semena-mena membuat kerusakan. Itu orang yang muhsin. Dan Allah menyatakan sesungguhnya rahmat Allah itu dekat bagi orang-orang yang berbuat baik. Maksudnya sesungguhnya rahmat Allah selalu dekat, selalu mengincar orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu mereka yang ikuti perintah-perintahnya dan dilarang-larangannya. Warahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Dalam surat Al-A'raf ayat 156 Allah berfirman, dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah telah menetapkan bahwa rahmatnya amat dekat kepada orang-orang yang biasa berbuat baik, biasa berbuat kebaikan. Dan tentunya syaratnya ikhlas lillahi ta'ala. Mudah-mudahan ini kajian surat Al-A'raf ya, ayat 55-56 itu ada manfaat untuk kita semua. Saya mengingatkan kita semua. Saya kembalikan ke Kang Cucu. Silahkan saya stop share-nya biar ada waktu untuk diskusi. Ya, terima kasih Ustadz Sam telah menyampaikan kajiannya pada teman-teman atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang akan bertanya. Silahkan. Kang Uda Daniel sudah hadir juga. Silahkan Uda Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlambat karena ada yang mau dibersih-bersih di rumah, malah kena debu, malah pilek. Ya, mudah-mudahan pileknya pilek biasa, karena juga Presiden katanya akan mencabut status, ya apa namanya status yang ini PPKM ya. PPKM. Karena nggak sampai 2.000 katanya sekarang ini, udah bisa dicabut. Oke, ini mengenai doa ya. Tadi walaupun saya sekilas sempat dengar. Ini kadang-kadang doa itu kadang-kadang kalau kita nggak pede juga berpengaruh ya. Tadi kan Ustadz mengatakan, tadinya kan saya pede banget nih kalau berdoa kan, ya insya Allah gitu ya. Tapi tadi sekedar sekilas mendengar kalau masih maksiat gitu ya. Ya katakanlah saya ini kan masih suka riba ya. Masih ada riba nih. Insya Allah tahun depan selesai lah, insya Allah. Ya. Kemudian masih suka gosip lah ya, bagian-bagian dari maksiat sebenarnya itu ya, ngegosip, riba itu yang kayaknya masih belum lepas tuh. Terus gampang emosi ya, gampang emosi baik lisan maupun tulisan ya. Nah ini bagaimana? Apa kita terus pede terus Ustadz berdoa gitu kan sambil kita menghilangkan hal-hal yang negatif tadi, atau gimana nih kiat-kiatnya ya? Atau mungkin Allah itu insya Allah akan memberikan mengabulkan doa kita, tetapi juga ada hal tertentu yang mungkin Allah tuh tahan dulu gitu loh, karena kita masih melakukan hal-hal tadi yang negatif tadi gitu. Kira-kira itu Ustadz dari saya pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi asal jangan di swipe aja itu. Kalau di swipe jadi COVID. Kalau nggak di swipe sih nggak COVID. Iya mungkin ya. Padahal ini debu kok, debu. Ya. Dan sembuhnya COVID itu karena kita pede kepada Allah. Iya. Jadi kepada Allah. Jadi jangan ngikutin menakut-nakutinya ya kan. Dulu munculnya itu kan ditakut-takuti, bahkan waktu di Wuhan itu ada orang bergelimpangan di jalan macam-macam, dibikin stres, kemudian orang dimasukkan ke rumah sakit, diisolasi, dibikin stres macam-macam itu. Jadi COVID ini sebenarnya bukan hal yang luar biasa sebenarnya, asal kita mensikapinya ya, juga tidak berlebihan. Jadi bagian dari tadi ujian ya kita balikan pada Allah.
Karena ingat ya, yang mengabulkan atau yang menyembuhkan adalah Allah. Anta syafi, la syifaan illa syifauka. Jadi tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Allah. Jadi itu pede gitu ya. Jadi PD itu akan membangun tadi apa pola pikir kita positif, dan sehingga kita kemudian ada imunitas tubuh kita akan keluar, dan kemudian dengan sendirinya metabolisme tubuh kita akan menghilangkan tadi apa yang penyakit virus ya. Beda kalau mikroba bisa tadi memang harus ada antibiotik dan seterusnya. Tapi kalau virus itu sebenarnya tidak ada obatnya, tidak ada antibiotiknya sebenarnya. Cukup dengan imunitas tubuh, metabolisme tubuh kita saja. Dan itu dipengaruhi oleh keyakinan bahwa Allah akan menyembuhkan gitu ya. Jadi obatnya itu. Baik, tadi pertanyaannya, jadi khaufan wa tama'an itu dua sifat yang harus ada. Jadi tidak bisa kemudian kita kepedean terus, tapi kita lupa. Jadi pada saat bersama tuh bisa. Jadi satu sisi kita khawatir tidak diampuni, sehingga bentuknya apa? Kita tobat. Kita tobat. Jadi ya Allah ampuni dosaku. Jadi astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Itu dalam rangka karena kita khawatir doa kita terhalang oleh maksiat kita. Sehingga yang pertama kita lakukan adalah tobat dulu. Itu sebagai bentuk khauf. Jadi khauf itu tidak mesti tidak dikotomikan, enggak. Dalam diri kita. Jadi kekhawatiran doa kita diterima karena terhalang dosa kita. Maka karena kita khauf, maka kita istighfar dulu, dan diawali doa itu dengan istighfar, dengan mohon. Kan istighfar juga mohon sebenarnya. Istighfar itu memohon ampunan. Jadi mohon ampun dulu ya, sebelum minta yang lain gitu ya. Jadi mohon diampunkan dulu, dimaafkan dulu oleh Allah, dihapus dosa-dosa kita agar dosa-dosa kita tidak menjadi penghalang dikabulkannya doa yang kita lakukan. Makanya awalilah doa itu dengan istighfar. Itu khauf. Relevansinya makanya dibilang kalau ingin banyak rezeki sering-sering istighfar katanya. Betul, betul. Baru setelah kita istighfar, setelah kita tobat, baru kita minta. Dan mintanya itu harus tomaan. Harus tomaan, maksudnya apa? Pede gitu tadi. Pede yakin Allah akan mengabulkan. Jadi pada saat yang bersamaan ya di khauf wa tomaan. Jadi dua hal yang memang itu ada pada diri orang beriman. Takut khawatir tidak diterima, sedangkan toma artinya yakin akan diterima. Bagaimana bentuknya? Karena takut tidak diterima dihalangi oleh dosa-dosa kita, makanya istighfar dulu. Jadi istighfar itu bentuk sebagai ekspresi dari kita takut agar doa kita tidak dikabulkan karena dosa. Sedangkan toma kita yakin Allah akan mengabulkan apa yang kita minta, dan dijamin ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Fa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau hamba-hamba bertanya tentang aku, katakan aku ini dekat ya wahai Muhammad, dan aku akan mengabulkan setiap doa dari orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Jadi doa itu pasti dikabulkan. Jadi harus optimis ketika minta, ya. Tapi diawali dulu dengan istighfar, supaya doa kita tidak dihalangi oleh dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Kang topik yang angkat. Iya. Oke, udah Daniel, udah cukup. Nanti mungkin sambung lagi ya. Silahkan Kang Topik. Enggak? Makasih Ustadz Cicu. Kalau nggak ada yang nanya mungkin izin saya ikut tanya. Makasih kesempatannya Ustadz Samsudin yang saya hormati, teman-teman semua. Ini Pak Ustadz, langsung saja yang pertama itu terkait dengan waktu mustajab berdoa tadi Pak Ustadz. Saya pernah mendengar kalau salah satu waktu mustajab berdoa itu di antara dua khutbah Jumat ya Pak Ustadz. Ya, betul. Ya, memang durasinya sedikit gitu. Kalau memang itu masuk dalam waktu yang mustajab dan durasi yang sedikit, kira-kira doa apa tuh yang paling pas begitu Ustadz ya? Walaupun mungkin teman-teman juga udah ada yang pernah mempraktekkan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya tadi sudah dijawab oleh Pak Ustadz bahwa khauf itu dan diawali dengan istighfar. Tapi tadi mungkin saya salah juga gitu Pak Ustadz ya, dalam pemaparannya yang
istighfar itu sepertinya belum masuk atau gimana Pak Ustadz gitu ya. Jadi saya memperhatikan ada tahmid, ada sholawat, tapi walaupun pasti masuk gitu, apalagi penyampaian dari Pak Ustadz tadi gitu diawali dengan istighfar. Satu lagi Pak Ustadz izin ya Pak Ustadz. Jadi mungkin ini baru dapat pengalaman Pak Ustadz, walaupun bukan terkait dengan doa, tapi bagus juga gitu. Tapi apakah benar atau tidak, atau sebaiknya bagaimana? Jadi ada kawan memperpanjang iktikaf di maghrib 2 hari yang lalu. Jadi dia baca Quran Pak Ustadz, tapi pakai HP. Terus ada yang ininya korinya gitu Pak Ustadz. Jadi dia baca untuk itu didawamkan juga, tapi memang lebih enak, lebih cepat, dan sekalian belajar tajwidnya gitu. Nah, secara mungkin ini agak berbeda kalau adab dengan baca Quran. Bagaimana terkait dengan itu Pak Ustadz? Mungkin itu kalau panjang. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, doa yang salah satu ya, tadi memang banyak waktu-waktu atau tempat-tempat mustajab. Misalnya tempat kalau di Haramain ya, di Mekah ada di situ ada multajam, kemudian ada di antara di antara makam Ibrahim dengan multajam ya. Kemudian ada beberapa tempat, kemudian ada waktu. Ya, tempat itu tadi di Mekah misalnya, kemudian di Madinah ada Raudhah gitu ya. Itu kaitannya tempat ya. Tempat. Dan tempat tentunya Masjid Haram dan Masjid Nabawi itu juga tempat yang lebih utama untuk berdoa di sana. Makanya saya tadi minta doakan sama Kang Arya, saya minta doa saya khusus saya sampaikan juga salam kita kepada Rasulullah SAW. Dan beliau udah mengatakan, sudah sampaikan Ustaz, dari teman-teman semuanya udah saya doakan, teman-teman semua yang biasa ketemu malam Kamis saya doakan. Jadi ada waktu dan tempat ya. Nah, di antara waktu itu antara dua khutbah memang sebentar gitu. Makanya sebagian masjid itu biasa mengatakan baca sholawat gitu ya. Bilalnya mengatakan sholawat. Tapi doanya sebenarnya tergantung kita punya hajat apa. Jadi kalau kita punya hajat tertentu, ya waktu ketika di antara khutbah itu silakan doa dengan bahasa apapun. Misalnya kita nggak tahu nih doa yang utama yang dicontohkan oleh Rasul atau ini, dan kita memang punya hajat gitu. Jadi punya hajat ketika di antara dua khutbah itu kita minta sama Allah. Ya bisa dengan bahasa Indonesia, bahasa Sunda, ya Allah, aku punya hajat ini. Ya Allah, kabulkanlah, mudahkanlah, ya wujudkanlah, dan seterusnya. Silahkan pakai bahasa Indonesia, tidak ada masalah. Karena doa itu memang ya diperintahkan kepada semua manusia, jadi kan itu pada Tuhan kalian kepada manusia ya. Itu tentunya bahasanya bukan hanya bahasa Arab. Ya, memang nggak dicontohkan Rasulullah ya, Rasulullah nggak pernah ngomong bahasa Indonesia, nggak pernah ngomong bahasa Sunda. Ya pasti gitu ya, beliau doa pasti pakai bahasa Arab kan gitu ya, karena orang Arab. Artinya perintah berdoa itu berlaku dengan bahasa apapun. Dan Allah maha mengetahui, maha mendengar. Allah itu maha mendengar, sami'un, basirun, alimun gitu ya. Semuanya itu. Jadi kalau misalnya Kang Topik punya hajat, punya keperluan, maka waktu-waktu mustajab itulah sok sampaikan dalam bahasa apapun doanya. Dan doa dari hati itu, karena yang ngerti bahasanya itu jauh lebih khusyuk. Bahwa kita butuh dari Allah. Misalnya doa, misalnya kita sakit minta doa agar sembuh. Itu diantara doa ini. Jadi silahkan bisa setiap khutbah bisa beda-beda tuh doanya gitu ya. Karena itu waktu yang diijabah. Jadi kalau kita punya hajat, silahkan. Walaupun misalnya yang umumnya misalnya ya kalau saya biasanya Allah meyasir lana umrona kullaha, jadi ya Allah mudahkan seluruh urusanku, jangan kau berikan kesulitan. Itu yang umum-umum. Atau Rabbana atina sabu jagat ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Tapi kalau kita punya hajat spesifik, silakan doa di situ. Silakan doa di situ. Nah, kemudian tadi yang baca Al-Quran, Pak. Ya, baca Quran. Ya. Baca Quran dengan dari HP. Jadi orang yang membaca dan orang yang mendengar itu hukumnya sama.
Jadi Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada Ibnu Mas'ud, Iqra alayya, Iqra alayya, bacakan Al-Quran untukku. Jadi beliau mendengarkan gitu. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, aqra'u ilaika wa anta unzila, apakah aku harus membaca untukmu? Padahal Al-Quran itu turun kepadamu. Apa jawab Rasulullah? Innu uhibbu an asma min ghairi, aku sangat suka mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Jadi hukum membaca dengan hukum mendengar, menyimak itu sama. Jadi ketika kemudian Ibnu Mas'ud itu membaca surat An-Nisa sampai pada ayat wa kaifa idza ji'na ila biqaumin haula biqaumin syahidun wa anta haula syahid, al-ayat. Atau mungkin nanti dibaca yang persisnya ya. Ketika mendengar ayat itu benar Rasul mengatakan yakfi cukup sampai di situ. Ketika Ibnu Mas'ud menoleh ke beliau, ternyata beliau sedang menangis. Jadi bercucuran air matanya. Jadi karena ayat itu mengatakan bagaimana pendapat jika setiap kaum, setiap umat aku datangkan seorang saksi, maksudnya seorang nabi, dan engkau kami datangkan sebagai saksi bagi seluruh umat manusia. Maka Rasulullah kemudian menangis mendengar ayat itu. Jadi artinya itu menjadi dalil bahwa kalau kita mendengar bacaan dari yang lain dan kita menyimak, itu sama hukumnya dengan kita membaca. Apalagi kata punya niat agar memperbaiki makhraj kita, tajwid kita dan seterusnya, itu lebih baik ya, lebih baik daripada kita kemudian membaca yang makhraj tajwidnya salah gitu ya. Maka lebih bagus kita sambil tadi menyimak sambil ngikutin. Maksudnya menyimak itu ketika itu ya murotal misalnya baca, kita sambil buka Al-Quran sambil ngikutin, itu jauh lebih utama ya ketimbang kita baca sendiri. Berarti yang tadi salah-salah makhrajnya, tajwidnya seterusnya. Karena hukum membaca sama dengan hukum menyimak. Sehingga kalau kita sholat pun kita menyimak bacaan imam, itu sebenarnya bacaan kita. Walaupun kalau mazhab Syafi'i untuk keutamaan surat Al-Fatihah, walaupun sudah nyimak imam, khawatir ada yang lewat gitu ya, maka dibaca lagi. Ada jeda waktu antara baca Fatihah dengan baca ayat-ayat pendek, dia kemudian baca surat Al-Fatihah makmumnya. Itu karena kehati-hatian dari mazhab Syafi'i. Ada satu lagi tadi apa ya? Udah ya? Udah sih Pak Ustadz, udah di Ya. yang istighfar itu Pak Ustadz. Oh ya istighfar, iya. Karena istighfar gini, kalau misalnya diawali ya, misalnya dari salawat dulu, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhurina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarak wa ta'ala bi sahabat rasulullah ajmain. Amin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina. Itu istighfar ya. Allahumma gfir, ya Allah ampunilah ya. Untukku, wali walidaina dan kedua orang tuaku, walil mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat ya minum. Jadi kita ngawali dulu sebelum Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna as'aluka, Allahumma inni a'udzubika dan seterusnya. Sebelum minta dilindungi, sebelum memohon dan meminta perlindungan, kita baca istighfar dulu. Istighfar untuk bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang tua kita, untuk wali ashabil hukuki, untuk orang-orang yang punya hak atas kita. Walijibati alaya, dan punya kewajiban kepadaku. Jadi siapa maksudnya? Istri dan anak-anak. Maksudnya itu. Jadi ashabul hukuki wal wajibat itu artinya istri dan anak-anak yang mereka punya hak atasku dan mereka punya kewajiban kepada. Jadi punya hak dan kewajiban pada kita kita istighfar untuk mereka. Walau alam ya. Jadi silakan biasa ada pembukaan doa itu ya. Itu disusun oleh ulama karena tadi berdasarkan hadis-hadis Rasulullah, ketika kita berdoa awalilah dengan baca hamdalah, kemudian baca sholawat, kemudian istighfar. Setelah itu kemudian baru minta yang baik. Silahkan dirinci mau spesifik atau yang umum, dipersilahkan. Cuman kalau jadi imam hendaklah menggunakan lafaz domirnya domir nahnu. Jadi kalau diaminkan ya, jangan sampai diaminkan tapi pakainya pakai domir aku. Allahumma inni as'aluka ya. Rabbik firli wali walidaya. Ya Allah ampuni aku. Padahal ada ngamin di belakangnya. Makanya kita belajar bahasa Arab menggunakan kata Rabbana firlana ya, wali walidaina gitu. Rabbana atina, Rabbana hablana gitu kita pakai na. Kalau jadi imam, kalau diaminkan. Tapi kalau sendirian boleh nggak pakai na? Boleh, boleh. Karena redaksinya dari Al-Quran memang mau pakai lafaz na. Boleh. Jadi tapi kalau di etikanya, adabnya,
kalau diaminkan oleh banyak orang menggunakan domir nahnu, domir banyakan kami, bukan aku. Walau alam bisawab. Jazakallahu khair Ustaz, makasih. Apa enggak ya? Ya, terima kasih Ustaz. Ini ada apa namanya yang di chatting ya? Ya. Ada itu Kang Abdul Karim ya. Kalau saya biasa berdoa, ya Allah kabulkanlah tiap doa yang hamba panjatkan. Iya. Betul. Jadi salah satu doa itu minta dikabulkan. Itu doa juga kan. Jadi selain doanya minta macam-macam gitu. Kemudian kita diakhiri dengan ya Allah kabulkanlah doa-doa yang aku panjatkan. Itu juga bagian dari etika. Jadi bahasanya itu minta juga dengan bahasa yang baik gitu ya. Kemudian diakhiri juga dengan minta pada ya Allah kabulkanlah doa-doa setiap doa. Oke, bahkan diakhiri wa akhiru da'wahum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhir dari doa-doa yang aku panjatkan adalah ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Jadi etikanya dari awal dengan istighfar, kemudian tadi baca sholawat, kemudian baca hamdalah dulu, diakhiri juga dengan hamdalah. Jadi memuji Allah, hamdalah itu memuji Allah kan. Segala puji bagi Allah. Jadi alhamdulillah dan seterusnya, kemudian diakhiri wa akhiru da'wahum alhamdulillah juga, alhamdulillah juga. Jadi diawali diakhiri dengan memuji Allah. Itu disebut dengan khufiyatan atau khaifan, atau dengan lembut, dengan tadi bahasa yang sopan, etika yang paling tinggi yang harus kita ucapkan itu kepada Allah. Jadi sebaik-baiknya bahasa yang harus kita sampai ketika berdoa adalah yang tadi kepada Allah. Mestinya, jadi termasuk juga kenapa pakaian. Kalau bisa menghadap Allah, mestinya pakaian juga yang paling pantas gitu, yang paling baik, bukan yang paling mahal, tapi yang paling baik, yang paling bersih, yang paling sopan. Termasuk bahasa yang kita gunakan ketika kita meminta adalah bahasa doa. Ya, karena tadi sudah sepantasnya kita merendahkan diri di hadapan Allah, karena yang semuanya kita ini bergantung kepada Allah. Semuanya milik Allah, bahkan diri kita pun milik Allah. Semua kekayaan yang Allah yang kita anggap milik kita itu sebenarnya milik Allah yang dititipkan kepada kita, yang akan diambil gitu ya. Dan semua hidup kita, mati kita, macam-macam itu semuanya di tangan Allah. Maka sepantasnya lah ketika kita meminta kepada Allah dengan bahasa yang tadarruan, yang merendahkan diri kita di hadapan Allah serendah-rendahnya, dan kemudian kita mengagungkan, memuliakan, mensucikan Allah, ya, yang hanya satu-satunya tempat kita bergantung, tempat kita berlindung, tempat kita memohon dan seterusnya. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih Ustaz. Ini ada yang mau bertanya, kelihatannya Teh Nung nih. Silakan. Oke, terima kasih Mas Cucu dan Pak Ustadz. Pak Ustadz, terima kasih tadi uraiannya tentang doa. Juga menurut doa itu sebenarnya banyak rahasia ya di sini ya. Jadi ada kalanya kita sudah berdoa dengan memenuhi segala segala adab, segala aturan gitu ya, misalnya istighfar dulu, sholawat dulu gitu. Tetapi belum terkabul gitu ya. Tapi ada kalanya itu baru lintasan hati, tiba-tiba udah terkabul gitu. Padahal kita belum sempat berdoa yang sesungguhnya gitu ya Pak Ustadz ya. Nah itu bagaimana kita menyikapi hal tersebut Pak Ustadz? Iya, baik. Jadi gini, intinya pasti Allah kabulkan. Pasti Allah kabulkan. Cuman kita itu pertama, kadang-kadang kita itu bingung, kita ini minta apa sebenarnya. Seringkali doa kita tidak ngerti doa isi doanya, atau tidak keluar dari hati kita. Jadi kita gitu aja doa di mulut doang gitu. Jadi hafal doa, kemudian cuma di mulut bukan dari hati. Itu pertama bisa jadi. Yang kedua, sebenarnya Allah kabulkan. Cuman kita tidak tahu kapan Allah mengabulkan doa kita. Kadang-kadang doa kita itu sangat duniawi.
Ya. Sementara duniawi itu tidak semua dunia itu berdampak baik. Kemudian Allah ganti terkait dengan dunia lagi, tapi yang paling baik untuk kita, yang paling pas untuk kita. Sehingga sebenarnya doa kita sudah dikabulkan, tapi kita tidak merasa karena yang kita minta itu tidak seperti yang dikabulkan oleh Allah. Karena persepsi kita kebaikan untuk kita itu berbeda dengan apa yang baik menurut Allah. Nah, ini yang seringkali muncul perkataan, waduh saya sudah banyak berdoa tapi nggak dikabulkan. Padahal sudah dikabulkan. Contoh misalnya kita minta misalnya sukses, ya sukses dalam pengertian misalnya nih usaha lancar atau misalnya anak ini kemudian kuliahnya sekolahnya gampang dan kemudian sukses dia meraih cita-cita dan keinginannya gitu ya. Tetapi di balik itu ada hikmah kalau seandainya yang kita minta itu dikabulkan, bah berdampak buruk. Berdampak buruk. Jadi bisa jadi kita akan menjadi orang yang sombong, orang yang melupakan Allah dan seterusnya. Kemudian Allah ganti. Dan penggantian dari Allah itu baru terasa hikmahnya sesudah berlalu waktu masa yang cukup lama. Oh ternyata ya, ternyata dulu saya tidak jadi ini karena ternyata kalau jadi ini dampaknya buruk. Tapi saya kemudian dikasih sesuatu yang dulunya sepertinya bukan keinginan, bukan keinginan saya, tapi ternyata ada hikmahnya, ternyata kebaikan di kemudian hari. Jadi kita bisa menangkap hikmah itu sesudah berlalunya. Sehingga kalau kita terburu-buru mengambil kesimpulan bahwa doa kita dikabulkan itu yang keliru. Karena Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita, untuk masa depan kita dan untuk anak-anak kita misalnya. Jadi makanya berprasangka baik teruslah kepada Allah karena tidak ada satupun doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan bisa tadi sesuai dengan yang kita minta, ya. Kemudian bisa jadi tidak dikabulkan seperti yang kita minta, tapi diganti dengan yang lebih baik dampaknya akibatnya dunia akhirat untuk kita. Itu yang kedua. Yang ini yang kedua ini yang biasanya orang salah tanggap ya, maksudnya salah sikap mensikapinya seakan-akan Allah tidak mengabulkan. Atau yang ketiga, kalau toh pun tidak dapat di dunia, itu menjadi tabungan di akhirat. Setiap doa akan Allah berikan pahala atas doanya. Jadi dan doa nanti akan dinikmati kelak di yaumil kiamah di dalam surga Allah sesuai dengan yang kita minta gitu. Jadi maka doa itu kita harus tomaan, harus rogoban, harus tomaan rogoban. Jadi berharap sangat berharap, sangat berkeinginan Allah dan meyakini bahwa Allah akan mengabulkan. Tapi ingat tadi 3 hal ya, mengabulkan Allah, mengabulkan seperti yang kita minta, itu yang seringkali kita alhamdulillah doaku dikabulkan. Padahal yang doa yang lain yang tadi Allah juga kabulkan. Misalnya dihindari dari keburukan. Jadi tidak dikabulkan dalam bentuk yang kita minta kebaikannya, tetapi justru Allah hindarkan dari keburukan yang akan menimpa. Dan kita tidak sadar bahwa sehat kita ini atas doa kita. Doa kita minta kebahagiaan. Ternyata Allah kasihnya kesehatan. Karena kalau ataupun misalnya dia kebahagiaan itu dikasih tapi badannya tidak sehat, maka tidak jadi kebahagiaan. Minta kita rezeki yang banyak, tetapi kemudian Allah berinya rezekinya anaknya soleh, kemudian anaknya lancar, sekolahnya dan seterusnya. Atau misalnya urusannya dipermudah. Jadi bukan dikasih dalam bentuk materi, tetapi dikasihnya dengan tadi suasana kehidupan yang tenang dan tentram dan seterusnya, banyak hal. Maka dari itu yakinlah bahwa setiap doa kita yang kita ucapkan itu Allah kabulkan. Itu harus ada keyakinan. Tetapi ingat doanya yang baik. Jangan pernah doa yang buruk dan jangan tergesa-gesa. Maksudnya tergesa-gesa itu ya karena apa yang diminta kemudian merasa tidak dikabulkan, kemudian dia berhenti berdoa. Ya udahlah, nggak usah berdoa lagi. Toh Allah tidak mengabulkan doa kita. Padahal itu salah. Allah sudah mengabulkan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih. Teh Nung, ada yang disampaikan lagi? Kalau tidak ada, mungkin yang lain silahkan. Satu mungkin Pak Ustadz.
Ya. Ini masalah kadang-kadang sebelum doa itu ada tawasul. Tawasul artinya ya setelah ya kita kepada Rasulullah, terus ada lagi kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada yang lain-lain gitu Pak Ustadz. Memang ada tuntunannya kah seperti itu Pak Ustadz? Tapi ini bukan yang umum ya, artinya pada saat hal acara-acara tertentu, tidak doa-doa yang sendiri. Ini tuh Pak Ustadz. Jadi sebenarnya yang namanya tawasul itu melalui perantara gitu ya. Seringkali di dalam bisa buku Yasin itu ya ada, itu sebenarnya bukan tawasul tetapi mengirim doa. Ya, khususon adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, maksudnya mengkhususkan doa untuk Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Bukan tawasul dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kecuali ada sekelompok jamaah yang memang menjadikan kemudian dia membaca biografinya Syekh Abdul Qadir Jailani, dia meyakini itu sebagai perantara untuk dikabulkannya doa. Itu yang saya terus terang saya tidak sependapat, karena tapi tidak bisa kemudian katakan semua tawasul itu nggak boleh, karena tawasul itu artinya perantara. Perantara disyariatkan, yang tawasul syariah itu pertama misalnya kepada orang yang dianggap oleh kita lebih ijabah doanya. Misalnya siapa? Orang tua kita. Jadi kita tawasul minta perantara, misalnya ke orang tua kita masih ada, ya masih hidup nih, yang masih hidup maksud saya. Ya, kemudian ya, misalnya ibu doakan ya saya, doakan anak-anak ya saya punya keperluan begini-begini, tolong doakan. Itu tawasul kita melalui perantaraan orang tua. Orang tua berdoa, ya Allah, anakku punya hajat ini, ya Allah. Begitu doa orang tua dan dikabulkan oleh Allah. Karena doa orang tua itu makbul, dijabah gitu. Itu tawasul, tawasul. Kemudian bisa tawasul dengan ibadah. Ya, salah satu ibadah adalah baca Quran. Misalnya kita sebelum berdoa, ya kalau di orang-orang yang mengikuti mazhab Syafi'i, misalnya ya tentang tahlilan itu sebenarnya baca Yasin biasanya kan zikir, wirid, baca Yasin itu sebagai tawasul. Jadi dengan ibadah, karena Al-Quran, baca Quran kan ibadah. Bahkan per huruf dinilai 10 kebajikan kan. Nah setelah ibadah baca Quran atau zikir atau baca tahlil, baca la ilah, kemudian dia baru berdoa. Maka dia tawasul dengan ibadah. Itu boleh, boleh. Ya. Kemudian tawasul misalnya juga dengan mengingat dulu pernah berbuat baik. Atau ini juga ibadah bukan pada saat ketika berdoa, tapi ibadah yang dulu. Bahwa selama ini aku itu sebagaimana diceritakan dalam Riyadhus Shalihin tentang tiga orang terjebak dalam gua gitu kan. Dia menceritakan masing-masing 3 orang itu berdoa agar dibukakan ya batu yang menutupi pintu gua itu, dan menyebutkan ibadah mereka yang ikhlas. Yang pertama dia punya orang tua, dia mendahulukan orang tuanya daripada anak-anaknya ketika bawa makanan. Ya dia mengatakan, ya Allah kalau aku mendahulukan orang tua itu ikhlas karenamu ya Allah, tolong aku. Bahkan terbuka sedikit, tapi belum bisa keluar. Yang saya mengatakan ya Allah, aku dulu punya pekerja, punya pegawai. Sebelum upahnya diberikan dia sudah pergi kemana nggak tahu. Kemudian upahnya itu aku beternak domba sampai menulis sebuah lembah doanya dari gaji itu, dari karyawan itu. Ternyata kemudian di kemudian hari dia datang lagi. Ya, setelah sekian lama dia datang dan meminta upah. Aku serahkan semua yang ternak yang satu lembah itu diserahkan semua. Sudah beranak pinak, tidak disisakan satupun katanya, dibawa. Aku ikhlas karenamu ya Allah. Kayak itu kemudian terbuka juga itu. Karena dia mengerjakan itu karena ikhlas. Yang satu lagi mengatakan dia punya sepupu perempuan cantik, dia punya utang. Dan tapi mau bukannya bayar malah mau pinjam lagi. Kemudian dia minta kalau mau engkau berjinah gitu ya. Ya kemudian dia bersedia karena demi supaya dapat utangan gitu, atau dibebaskan utang sebelumnya dan diberikan pinjaman lagi. Tapi begitu dia melakukan perbuatan zina, dia bisa melakukan itu. Tapi keponakannya mengatakan bukalah dengan Allah dan tutup dengan Allah. Kemudian dia takut kepada Allah, mau berzina gak jadi. Kemudian dia bebaskan utang, dikasih pinjaman dan bebaskan utangnya. Dia dan tidak melakukan maksiat yang akan dia kerjakan, yang dia sudah niatkan kerjakan, karena takut kepada Allah. Dan ternyata meninggalkan perbuatan haram dan karena takut pada Allah itu juga bagian dari berpahala, bagian dari ibadah. Ya, meninggalkan larangan-larangan Allah itu. Kemudian dia doa kepada Allah dan mereka bisa keluar. Artinya kita boleh menyebutkan doa dalam sebagai tawasul
dengan amalan-amalan yang kita anggap itu amalan yang ikhlas karena Allah dan dikabulkan oleh Allah. Jadi boleh. Sisanya yang nggak boleh itu tawasul dengan orang sudah meninggal. Ya, itu nggak boleh. Jadi misalnya ke orang tua tapi sudah meninggal atau ke makhluk goib atau ke barang-barang yang dianggap punya karomah itu nggak boleh. Itu maksudnya tawasul yang nggak boleh. Tapi kalau ke Syekh Abdul Qadir Jailani sebenarnya bukan tawasul tapi ngirim doa untuk Syekh Abdul Qadir Jailani gitu ya. Karena disebutkan tuh ilah hadratin nabi kemudian ya khususon ilah ya Syekh Abdul Qadir Jailani maksudnya khusus mendoakan ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Kalau saya biasanya ya semua aja ya kan nggak usah spesifik karena banyak ada Imam Syafi'i di situ banyak para ulama-ulama kan. Ya. Maksudnya bisa wasayyihina wali aimatil mukminin. Kemudian kan dari Rasulullah, wa ikhwanina an-nabiyina wasiddiqina wasyuhada wasolihin wa asuna ulaika rafiqa. Nah, dan seterusnya. Ya, silakan. Jadi kalau langsung aja wali jamil mukminin wal mukminat wal muslimat alaihi Muhammad itu juga mencakup di dalamnya ada Syekh Abdul Qadir Jalani, ada Imam Syafi'i, ada semua ya. Bahkan yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal di antara orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, artinya bukan perantara, cuma kita memberikan menghadiahkan mungkin doa kepada mereka-mereka. Iya, betul. Berilmu, ya. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Dan juga bukan ngirim pahala gitu. Jadi berdoa itu bukan ngirim pahala ya. Jadi suka dan pahalanya kita kirimkan. Enggak. Oh gitu ya. Jadi doa itu ya berdoa gitu. Karena pahala itu sudah dipastikan Allah berikan kepada orang-orang yang beramal soleh, berbuat baik. Ya. Di antara berbuatnya itu berdoa, pasti Allah ngasih pahala. Tapi apakah pahala yang Allah berikan kepada kita bisa dipaketkan, ditransfer ke orang lain? Itu bukan dalam otoritas manusia. Jadi terserah sama Allah. Karena Allah juga telah menjanjikan melalui Rasulnya, apabila anak Adam meninggal, putus amalnya kecuali 3. Ada sedekah jariyah, ada doa anak saya yang mendoakannya, ada ilmu yang bermanfaat gitu ya. Ya nggak usah diajarin Allah gitu, sudah. Kalau itu kemudian dia kemudian beramal soleh dan dia sertakan di situ orang-orang yang berjasa pada dirinya, dia doakan, maka insya Allah Allah akan kabulkan doanya sehingga tadi orang yang sudah meninggal itu diampuni dosanya karena doa yang kita panjatkan, anak-anak soleh yang panjatkan. Jadi bukan cerita tentang tadi ngirim, bukan ngirim doa istilahnya, bukan ngirim itu salah kaprah. Tapi mendoakan, bukan ngirim pahala, bukan. Jadi pahalanya untuk itu enggak. Jadi dari kepada Syekh Abdul Qadir Jalani juga itu maksudnya mendoakan khusus untuk Syekh Abdul Qadir Jalani itu dari murid-muridnya dulu. Ya kalau kita misalnya tidak setuju ya nggak usah disebutkan namanya juga nggak apa-apa. Tapi disebutkan namanya juga memang orang soleh. Syekh Abdul Qadir Jalani itu seorang ulama besar, seorang ulama besar gitu ya. Jadi juga cuman semua itu terkait dengan itu negatif. Ini ya. Tapi memang kalau salah misalnya tadi justru dia lebih mementingkan baca biografinya Syekh Abdul Qadir Jalani daripada baca Quran itu yang salah. Atau daripada baca hadis Rasul gitu ya. Itu yang salah. Oke, makasih Pak Ustadz. Baiklah, untuk yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Kang udah Daniel atau Kang Jody? Kayaknya Kang Jody ada gambarnya aja. Gambarnya aja. Ada orangnya ada, mendengarkan. Oh, ada mendengarkan. Alhamdulillah. Iya dong, insya Allah. Insya Allah. Ya ada mau ditanyain nggak? Kira-kira Om Jody? Tanya apa ya? Ya udah kalau udah ada. Nanya Japri aja. Japri aja nanti. Oke Pak Ustadz. Ya. Ada Om Jody, silakan. Enggak, udah nggak apa-apa. Biasanya juga langsung nanya ke Ustadz. Oh gitu, ya. Ya direct terus ya, direct. Iya. Sama. Ini apa nih dari Teh Irna. Ustadz Sam, punten saya mau minta doa teman-teman saya. Iya. Ya silakan. Jadi gini,
bagaimana kalau kita minta didoakan, dan itu kebiasaan para sahabat dulu. Para sahabat itu kalau ketemu itu saling minta doa didoakan, apalagi ketemu Rasulullah gitu. Karena tawasul didoakan oleh orang yang masih hidup itu disyariatkan. Bahkan Rasulullah mengatakan sebaik-baik doa adalah mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Karena malaikat akan mengatakan seperti itu jugalah yang akan kamu peroleh. Jadi kalau kita ingin banyak didoakan malaikat, maka doakanlah teman-teman kita tanpa diminta, tanpa diketahui oleh yang didoakan. Tapi kalau seandainya kita dan terangan minta doakan. Jangan gini, doakan ya saya. Iya itu bukan doa, iya itu janji. Ya, ternyata dia tidak berdoa, cuma kata bilang iya doa. Atau iya insya Allah itu sebuah janji, bukan doa. Gitu. Jadi kalau mau doakan ya, kalau misalnya di WA ya kita doakan, tuliskan doanya. Tuliskan doanya. Kalau sakit ya doakan, ada doa tentang orang sakit. Allahumma rabbana isfi anta syafi la sifat illa sifauka sifa Allah itu kesoman. Kalau kemudian kita copy paste, tapi ketika pastenya itu kita sambil bacakan. Yang dibacakan. Jadi tinggal hanya copy paste, kita nggak ngerti apa yang di copy paste itu. Itu bukan doa namanya, karena doa itu boleh dituliskan, karena tulisan itu sama dengan ucapan. Ya. Atau kita lebih abdolnya begitu kita nulis sambil kita ucapkan, gitu. Jadi karena Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita kan gitu ya. Jadi itu dibiasakan, jangan kemudian ada orang minta doa, tapi kita cuma bilang insya Allah, tapi tidak mendoakan. Jadi baru janji doang gitu. Dan bahkan tadi umat Islam itu diajarin mendoakan tanpa diminta, tanpa tahu siapa yang kita doakan. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup atau sudah meninggal, semuanya didoakan sama kita. Apalagi kalau ada teman kita ternyata tolong dong doakan saya. Insya Allah ya. Tapi doakannya doa apa? Misalnya tadi Mbak Irma ya, minta didoakan apa nih? Doanya itu bahagia, rumah tangganya sakinah mawadah warohmah, anaknya soleh solehah gitu ya. Ya tenang tentram adem ayam hidupnya di dunia, Allah limpah keberkahan kesehatan untuk Mbak Irma dan sekeluarga dan seterusnya. Mbak Irma ini Ustadz mau berangkat umroh kelihatannya, mau berangkat umroh hari Sabtu. Alhamdulillahirabbil alamin. Minta didoakan, mohon maaf lahir dan batin. Silakan. Ya. Baik Mbak Irma dan keluarga ya. Dan ya kita doakan ya bisa dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa Indonesia. Bisa jadi doakan pertama ya untuk dilancarkan, dimudahkan ya di perjalanannya ya. Jadi Rasulullah SAW ketika mendoakan sahabatnya yang mau berbuat baik, bisa ada yang mau berangkat untuk jihad gitu. Jadi Rasulullah mengajarkan Allahumma hawil fisafarina hadza. Ya Allah ringankan dalam perjalanan. Ya, Allahumma ja'al misalnya untuk hajian mabrur wa sa'yan masykurah. Kalau umroh ya umroh Allahumma ja'al umrotan mabrurah wa ibadatan makbula dan seterusnya banyak ya. Atau supaya ini nanti kita akhir ya sesudah selesai kita kajian kita baca doa bareng-bareng pakai bahasa Indonesia saja ya supaya lebih kita paham semuanya, maksud saya diaminkan oleh semuanya, karena biasanya kalau doa itu dipakai, pengalaman saya kalau sebenarnya doa itu diulang jadi bahasa Arab kemudian saya ulang pakai bahasa Indonesia, ternyata khusyuknya itu ketika pakai bahasa Indonesia. Jadi ketika mendoakan orang meninggal, orang menangisnya ketika terjemahannya. Jadi karena tadi kalau dari hati, karena paham dari hati itu jauh lebih khusyuk dan diperbolehkan. Ya, kita doa dengan bahasa apa. Baik, nanti kita doakan bareng-bareng, insya Allah untuk Mbak Irma dan keluarga ya. Insya Allah kita ampuni, kita maafkan kesalahan beliau ya. Baik yang terucap yang dilakukan ataupun yang tidak terucap tapi mungkin dalam hati atau dan seterusnya, insya Allah kita akan memaafkannya karena memang kewajiban kita sesama muslim itu saling
memaafkan. Karena penghuni surga itu adalah orang yang wal'afin aninas, yang senantiasa memaafkan manusia lain. Jadi tidak boleh kita, ataupun pernah kita bermasalah, tidak boleh lebih dari 3 hari. Jadi tidak baiknya tidak boleh lebih dari 3 hari. Kita harus terus saling memaafkan, baik diminta ataupun apalagi kalau baik diminta atau tidak. Jadi kalau orang meminta maaf kepada kita, insya Allah kita maafkan. Baik, kalau tidak ada kita sama-sama berdoa. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini, mengkaji salah satu ayat dari 2 ayat ya dari ayat Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhurrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sahabat Rasulillah ajmain. Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardahu wa nikmatika fi ibadika salihin. Allahumma ya Allah, kami mohon kepada ridhamu dan surgamu ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan kemudahan atas urusan kami ya Allah, jangan berikan kesulitan ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon kepada titipan kepada kami anak-anak yang saleh, keturunan kami yang saleh dan saleh, istri kami, suami kami yang saleh dan saleh ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami kesanggupan untuk mensyukuri nikmat yang telah anugerahkan kepada kami, nikmat yang telah kau anugerahkan kepada kedua orang tua kami. Allahumma ya Allah, berikan kesanggupan kepada kami untuk beramal saleh, amal yang ya Allah. Allahumma ya Allah, di antara saudara kami ada yang akan berangkat melaksanakan umrah ke tanah suci. Allahumma ya Allah, mudahkan perjalanan mereka ya Allah. Jadikan perjalanan mereka perjalanan yang terbaik, perjalanan ibadah kepada ya Allah. Allahumma ya Allah, terimalah ibadah umrah mereka. Jadikanlah ibadah umrah mereka ibadah umrah yang kau terima ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang diampuni dosa-dosa ya Allah, dibersihkan jiwanya. Allahumma ya Allah, kabulkan seluruh cita-cita dan harapan. Allahumma ya Allah, engkaulah pelindung dalam perjalanan mereka. Engkaulah yang melindungi seluruh keluarga yang mereka tinggalkan. Allahumma ya Allah, kembalikan mereka dalam keadaan sehat walafiat ya Allah, dan menjalankan ibadah umrah yang penuh. Dan kemudian Allah, engkau terima ibadah umrah mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, demikian pula di antara kami ya Allah yang belum menjalankan ibadah umrah atau ibadah haji ya Allah, berikan kemudahan kepada mereka untuk bisa menunaikannya Allah, mudahkan rezekinya untuk membiayai perjalanan ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah, Amin, ya dan Allah. keluarga kami keluarga yang sakinah. Amin ya Allah. Rabbana Amin. taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga semuanya. Jazakallah khairan Ustaz. Ustaz. Sampai ketemu pekan depan. Amin. Ya, oke. Om Cucu. Ya, sama-sama udah live ya.